Nah, sekarang saya mau gambarin sesuatu, Ibu dan Bapak, pelan-pelan ya, pelan-pelan. Jadi hari ini kita dapat 4 ya. 1, Ahmad bin Abdullah. 2, Nabi Muhammad. 3, arti Muhammad. 4, Nur Muhammad. Udah bisa bedain 4 ini? Nah, ya. Di tahapan ini seharusnya ibu bapak udah mulai bisa bedain ini. Ulang. Ahmad bin Abdullah sosoknya. Oke? Ketika dia sosok sebagai simbol, dia belajar meniti ke dalam diri, masuk kepada puncak kesadarannya, dia menjadi seorang yang Nabi Muhammad, terpuji dia. Maka Muhammad itu artinya Nur Muhammad itu adalah esensinya. Contoh, ibu bapak ingat gak waktu kita ngomongin TV, mau nonton Netflix misalnya, berarti harus ada TV, harus ada softwarenya, betul gak? Ibu bapak beli TV yang paling baru gak ada softwarenya, gak bisa nonton, betul gak? Betul? Tapi ini ulang-ulang nih ya, syarat mutlak saya mau nonton TV gara-gara ada software atau gara-gara ada hardwarenya? Ada listriknya. Kalau ini nggak ada listrik, TV nggak akan nyala, betul nggak? Dan ketika ibu bapak nonton TV, sebetulnya ibu bapak lagi nonton listrik yang berubah menjadi gambar. Tapi ibu bapak fokus ke gambarnya, lupa sama listriknya, betul nggak kira-kira? Yes. Listrik itu adalah Nur Muhammad. Paham? Oke? Sip. Nah, sekarang saya komain lagi. Berarti dalam perjalanan hidup ini, Nur Muhammad di dalam diri kita masing-masing ketutup nggak pelan-pelan? Iya, kenapa ketutup? Kenapa? Terkontaminasi. Jadi semua yang terlahir semuanya fitrah. 1 detik setelah lahir langsung dia dapat virus, udah gitu aja. Siapa yang ngasih virus? Orang tuanya, setidaknya. Ya, contoh. Bayi lahir nih. Di surat 16 ayat 78, aku keluarkan kamu dari perut ibumu, kamu gak tahu apa-apa. Tapi aku berikan kamu pendengaran, penglihatan dan hati agar kamu bersyukur. Berarti setiap yang terlahir dari rahim ibu, itu kalau pakai bahasan kita yang sekarang, itu ada Nur Muhammad yang dibalut oleh jasad. Betul gak Bu, Pak? Yes. Kira-kira ini punya kesadaran gak? Hah? Begitu bayi yang baru lahir, punya kesadaran gak? Punya 100%. Buktinya ibu-ibu gak nyuruh anaknya, nah nanti les menyusui ya supaya kamu bisa menyusui, gak ada. Dia tahu gak harus kemana? Dia udah kenyang, berhenti gak? Dia lapar, nangis gak? Siapa yang ngajarin? Karena dia adalah 100% masih menjadi nur, masih berkesadaran. Sampai sini oke? Beda gak ketika bayi nangis karena lapar, karena alamiah, nanti umur 5 tahun nangis pengen mainan, beda gak nangisnya? Yang 5 tahun udah ada emosi. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Sekarang saya tanya, maaf nih. Berarti kalau kita sadar bahwa Nur Muhammad ini adalah ruh ini adalah esensi diri kita, semua kita di sini ininya sama nggak Bu, Pak? Maka kita semua memiliki fungsi sebagai apa Bu, Pak? Gini, Ibu Bapak kita ini orang apa manusia? Orang itu simbol, identitas atau fungsi? Simbol. Ini orang. Fungsinya sebagai gitu.
Berarti kita terlahir sebagai orang atau sebagai manusia? Kita terlahir sebagai orang, sebagai manusia. Sebagai manusia. Tapi lama-lama ditutup oleh identitas. Makanya ibu bapak kalau ketemu teman baru, mana pertanyaannya yang mana? Misalnya ketemu di arisan baru nih. Bu, orang mana? Atau Bu, manusia mana? Yang mana? Berarti ibu bapak lagi ngomongin identitas atau fungsi? Identitas. Sok saya mau nanya, ibu-ibu orang mana sih? Ada orang Jakarta? Sekarang saya tanya, yang lahir di Jakarta apanya? Jasadnya. Tapi sang hidupnya datang dari sumber yang sama gak? Iya. Jadi kalau ditanya, Bu, orang mana? Bandung. Oh, tapi saya sadar, saya ngomong Bandung, itu saya lagi ngomongin identitas. Padahal mau ini orang Bandung, mau ini orang Padang, dua-duanya esensi Nur Muhammadnya sama gak? Jadi kalau sekarang kita ribut gara-gara kamu orang Bandung, kamu orang Padang saling menjelekan, berarti dia belum sadar akan Nur, belum jadi manusia gitu. Oke gak ini? Paham? Bisa dimengerti? Bisa dimengerti? Jadi ibu bapak sekarang kalau pakai kesadaran ya, ditanya, asli dari mana? Kita semua berasal dari Allah. Tapi tubuhku lahir di Palembang, tubuhku lahir di Makassar, tubuhku lahir di Bandung. Yang lahir itu namanya orang, tapi kita semua esensinya adalah Makanya nomor satu mau jadi manusia, milikilah sifat ketuhanan dulu, itu nomor satu. Baru kemanusiaan yang adil dan beradab. Baru itu nomor dua. Karena kalau kita tidak memiliki sifat ketuhanan, akan sulit menjadi manusia. Sampai sini oke Bu, Pak? Oke. Sip ya. Ibu Bapak ini pasti kita akan ulang-ulang ya. Karena ini part-part kecil-kecilnya nanti banyak. Tapi intinya ini yang ingin saya sampaikan. Ya, intinya ini. By the way Ibu Bapak udah ngerti ini, tapi kita nggak usah sosokan ya. Sosokan tuh maksudnya gini, nanti tiba-tiba ada teman baru nanya, Bu, ibu asal dari mana? Ibu nggak usah jauh, aku berasal dari Allah, nggak usah, udah biasa aja ya. Udah biasa aja, tapi ngerti. Karena kalau yang nanyanya nggak paham, puyeng nanti mereka gitu. Sip ya? Oke? Pertanyaan. Berarti kalau aku mau bersyahadat, penting menutup identitas nggak? Iya. Karena kalau aku sudah menutup kacamata identitas, aku melihat semua yang di hadapanku, semuanya maka aku tidak akan membeda-bedakan perlakuanku kepada siapapun berdasarkan pakaiannya. Aku tidak akan membedakan apapun berdasarkan pangkatnya, berdasarkan status sosialnya. Kenapa? Yang aku lihat hanyalah manusia. Berarti sekarang kalau orang ngelihat dengan simbol yang berbeda terus mengkafirkan, dia lagi jadi manusia atau lagi jadi orang? Berarti belum bersyahadat, berarti dia belum bersaksi. Makanya setelah nanti kita ngerti ini, ibu dan bapak akan make sense kenapa di Al-Baqarah 115 itu dibilangin, kemana saja kamu menghadap, di situ wajah Allah. Berarti ada gak yang bukan wajah Allah Bu Pak? Gak ada. Berarti kalau saya menyakiti siapapun di luar diri saya lagi menyakiti sumbernya gak kira-kira? Menyakiti sumber sama dengan menyakiti diri sendiri. Maka menyakitimu sama dengan menyakitiku. Menolongmu sama dengan menolongku. Disitulah disebut kul hu Allah hu ahad. Kita semua satu setelah kita melepaskan identitas, kita semua adalah Nur Muhammad yang sama gitu kira-kira. Sampai sini oke? Paham? Paham? Agama identitas bukan? Banget. Sok ibu bapak milih agamanya sendiri gak? Enggak. Ya ibu yang enggak lebih banyak gitu maksudnya. Ya. Sehingga ketika nanti kita mulai menyadari, maaf ya, jangan sampai identitas simbol
itu tidak mengindahkan wujudnya Nur Muhammad dalam keseharian, gitu loh Bu. Maka kata kuncinya, siapapun kita hari ini, kita adalah quote and quote kesucian yang tertutup oleh keorangan atau yang disebut identitas. Sip? Paham? Berarti ya, kita bagi dua ya pembahasan ini ya, Ibu Bapak supaya nggak terlalu puyeng nih, pelan-pelan. Berarti. Kalau saya sekarang pengen mengikuti Ahmad bin Abdullah yang bertransformasi menjadi Nabi Muhammad, yang saya ikuti adalah bagaimana aktivasi Nur Muhammad di dalam Ahmad bin Abdullah nggak kira-kira? Jadi Ibu Bapak, itulah kenapa kata yang paling gak pernah terlepas yang selalu diucapkan sama Nabi Muhammad itu sesederhana bahwa janganlah jadi orang yang sombong, Bu. Itu nomor satu. Karena menjadi sombong berarti lagi melepaskan yang namanya welas asih. Selesai. Maka terkenal dengan sebuah hadis yang dikatakan, kalau kamu membawa satu zarah kesombongan tidak akan diterima oleh surga, gitu kira-kira. Satu atom sombong aja nggak bisa masuk surga, apalagi 1 kilo gitu. Apalagi. Nah jadi untuk memahami ini semua, setidaknya Ibu dan Bapak udah mulai bisa membedakan mana simbol, mana fungsi. Jadi sekarang mengikuti sunnahnya Rasul, tidak hanya mengikuti simbolnya, tapi yang jauh penting adalah mengikuti fungsi yang paling inti dari Rasulullah apa itu? Welas asih. Maka kata kunci yang penting untuk diteladani adalah bagaimana kita selalu memupuk welas asih kapanpun dan dimanapun. Maaf ya, ngikutin baju belum tentu ngikutin akhlaknya. Karena baju nggak dibawa mati. Ngikutin cara makan belum tentu ngikutin akhlaknya. Karena cara makan nggak dibawa mati. Nah jadi Ibu dan Bapak, yuk sekarang kita masuknya holistik nih. Supaya kita nggak bingung, nggak confuse, inti dari semua telah ada pada Rasulullah adalah suri teladan di dalam dirinya, bukan di dalam identitasnya gitu. Sip ya? Oke? Paham? Jadi kata kunci terakhirnya adalah begitu kita berfungsi, kita akan selalu menjadi yang namanya manusia. Berarti pertanyaannya Ibu Bapak, manusia dengan Nur Muhammad ini lahir di keluarga A sama lahir di keluarga B, beda nggak? Orangnya, beda, sifatnya, pengetahuannya. Maka ketika saya lahir di keluarga A, teman saya lahir di keluarga B, saya punya program A, teman saya punya program B. Betul nggak Bu Pak? Iya. Dan kalau kita ngerti semua orang programnya beda, kita akan nggak banyak benci sama orang lain. Karena kenapa? Begitu ketemu orang nyebelin, ya udah aja, emang programnya begitu, selesai Bu Pak. Betul nggak? Yang jadi konflik sekarang adalah program kamu harus sesuai dengan keinginanku. Jadi kalau nggak sesuai kamu salah. Ingat ya, berbeda belum tentu salah. Dan jangan terlalu cepat ngomongin salah karena jangan-jangan kita terlimitasi pengetahuan. Oke Bu, Pak? Sip ya? Jadi orang lain bisa bikin kita sakit hati nggak? Awas nih masih jawab bisa nih. Nggak bisa. Ibu Bapak maaf ya, orang itu menyebalkan atau tidak, gara-gara orang itu menyebalkan atau aku memaknai orang itu menyebalkan. Jadi yang bermasalah orangnya atau memaknainya? Memaknai urusan luar, urusan dalam. Ibu Bapak kalau mau beresin orang luar, tapi nggak beresin di dalam, nggak akan kejadian sesuatu perubahan gitu. Sip? Jadi begitu Anna Muhammad Rasulullah, perbaikilah yang di dalam supaya kita selalu memiliki sifat terpuji, itu intinya. Jadi nanti nih kira-kira ketemu orang ngelihat yang bajunya nggak matching, pengen komen nih, Anna Muhammad Rasulullah, nggak jadi. Ngelihat orang yang jelek, yang nggak cocok lah gimana, begitu pengen komen, Anna Muhammad Rasulullah, nggak jadi gitu. Gimana?
Silent aja Bu. Nanti belajar, nanti lama-lama nerima kan gitu. Gitu. Tapi jangan lupa ya, tetap juga waspada. Makanya takwa itu salah satu pengertian adalah eling lan waspodo, itu artinya takwa. Selalu sadar dan waspada. Oke? Sip? Nanti di pertemuan berikutnya kita akan membedah bagaimana proses Ahmad menjadi Nabi Muhammad. Gimana prosesnya nanti kita akan bedah. Tapi hari ini Ibu dan Bapak, yuk jangan sampai memperingati Maulid Nabi Muhammad. Udah peringatan aja. Bagus? Good. Apalagi yang ribut, ada yang boleh Maulid, ada yang enggak, berantem gitu. Ya udahlah ya. Semua kembali kepada perspektifnya masing-masing. Tetapi yang jauh lebih penting dari apapun perayaan Maulid, sekali lagi, bukan terjadi apapun di luar diri kita, tetapi setiap hari kita menaikkan derajat keterpujian diri kita. Makanya di sebuah hadis dikatakan, kalau kita hari ini tidak lebih baik dari kemarin, rugi. Apalagi besok tidak lebih baik dari hari ini, disebut celaka gitu. Nah, jadi Ibu Bapak, yuk kita semua pada dasarnya adalah keterpujian itu. Kita semua pada dasarnya adalah sang welas asih itu, yang tertutupi oleh ego kita, kebencian, julidlah, marah, dengki, iri, dendam, dan seterusnya. Yang semoga kita bisa membebaskan diri dari program-program yang menutupi Nur Muhammad ini, program-program yang menutupi keterpujian ini, supaya kita terbebas dari ego, supaya kita tidak konteksnya menyembah ilah, tetapi kita benar-benar la ilaha illallah. Dan semuanya wilayahnya adalah proses. Sip? Oke? Jadi sekarang kalau mau benci ke orang, ingat di dalamnya dia sama di dalamnya aku sama. Ngejelekin kamu, bikin aku juga gak beres. Hidup adalah konsekuen. Bu, dalam hidup ada musibah gak? Yang ngasih musibah siapa? Awas nih ngomong Allah lagi. Bukan, perilaku sendiri dah gitu. Nah. Hidup ada ujian gak? Yang ngasih ujian siapa? Mantap. Sip. Ya, semakin kita nggak nyalahin siapa-siapa, apalagi nyalahin Allah, kita akan mulai menyadari bahwa hidupku tanggung jawabku. My life is my making, titik. Jadi daripada ngurusin orang, mending ngeberesin diri sendiri. Karena semakin kita membereskan diri, lingkungan kita pasti ikut beres. Semakin kita pengen ngeberesin orang lain, dirinya nggak ikut beres, pasti kita akan kecewa gitu. Dan semuanya adalah pilihan. Oke Ibu Bapak? Sip? Aman ya? Paham ya sekarang ya? Gampang kan hari ini, oke? Sip? Oke tapi gini, oke sih, oke. Muka oke-nya tuh kurang meyakinkan ya. Iya. Sip. Kita tanya jawab ya, Ibu Bapak ya, silakan. Sunnah yang itu berarti kita masuk di kategori simbol. Gimana Bu? Sunnah yang biasa masuknya kategori Simbol ya, yes. Jadi ini ada pertanyaan bagus bahwa sunnah-sunnah apa yang kita lakukan banyaknya ada dalam wilayah simbol. Dan ini perlu nggak? Perlu, karena kita perlu simbol. Tetapi jangan berhenti di dalam wilayah simbol. Kalau mau pakai bahasa gampang, simbol ini syariat namanya Bu. Fungsinya namanya hakikat. Sekarang kalau kita bermain hanya di wilayah syariat nggak nyampe ke hakikat, berarti tidak nyampe kepada fungsi. Sip ya? Oke? Terakhir, ini sebagai penutup sebelum nanti kita tanya jawab. Saya ulang. Kita pada dasarnya kesejatian kita adalah sang ruh itu sendiri. Bahwa kita adalah percikannya dia, tetesannya dia, dan itulah yang disebut diri sejati. Ya. Dan ketika lahir kita langsung dikasih identitas. Dan semakin kita menyadari identitas dan melepaskan identitas kita, kita akan kembali kepada ini. Disitulah fungsi innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi Ibu dan Bapak, yuk. Semua perjalanan ini adalah perjalanan meniti ke dalam diri.
bukan ke sana. Jadi once kita ngerti ini, kita akan lebih mengalir dalam kehidupan dan kita akan bisa lebih menghargai kepada siapapun itu. Karena kenapa? Aku tidak melihat simbolnya, aku tidak melihat orangnya, aku tidak melihat bentuknya, aku tidak melihat jasadnya. Yang aku lihat hanyalah isi di dia sama isi di aku, isi yang sama, selesai. Maka kenapa ada satu ayat mengatakan kalau kamu menolong satu orang sama dengan menolong keseluruhan. Betul nggak Bu Pak? Iya. Karena nanti kita ngerti bahwa kita semua tunggal. Satu kesatuan yang tidak terpisah gitu kira-kira. Sip? Oke? Jadi berbuat baik, rahmatan lil, gak usah ngejudge, gak usah kepo, gak usah ngurusin keyakinan orang, gak usah ngafir-ngafirin, gak usah nyalah-nyalahin. Semua orang punya jurnalnya masing-masing, journey-nya masing-masing, kurikulumnya masing-masing, dan dia akan menikmati perjalanannya masing-masing. Pastikan perjalanan kita adalah perjalanan yang nyaman dan menyamankan, itu intinya. Oke? Sip? Ada pertanyaan? Ya. Siapa? Yang di belakang? Oh. Mic-nya ada 2 ya? Saya pinjam mic yang itu Bu. Soalnya itu ada ininya, ada mic kecilnya. Mana dulu tadi? Boleh. Yang mana dulu? Boleh. Sana. Iya, yang mana dulu aja boleh. Ibu dulu boleh. Assalamualaikum Ustadz. Salam, lu jangan manggil Ustadz, Abu aja. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam masalah tidak boleh menyalahkan, tidak boleh merasa benar, saya ada pertanyaan. Seandainya taruhlah orang terdekat gitu, belum ada pernah mengaji seperti kita ini. Kita melihat dia ada sesuatu salah tapi dalam hal positif lah gitu ya. Apa kita tidak boleh menyampaikan? Ya. Kan kita juga ingin bukan kita aja yang selamat dunia akhirat. Orang lain pun kita ingin yang seiman dengan kita lah istilahnya ya Ustadz. Apa kita tidak boleh? Masa kita melakukan pembiaran gitu? Ya, gini Bu. Demikian Ustadz. Gini. Assalamualaikum. Kata kunci kalau kita udah masuk di sini, kata kuncinya adalah peduli, Bu. Ya. Nah, maaf ya, peduli sama rese itu beda tipis, Bu. Tipis bedanya. Jadi alih-alih peduli, tapi pengen jadi ngatur gitu misalnya, itu tipis bedanya. Makanya kalau kita bicara dalam konteks ini, maaf ya, yang tadi saya cerita, takwa itu artinya waspada, tapi bukan membiarkan, bukan. Tapi tetap ada yang disebut namanya kepedulian. Makanya tugas kita hanya satu, menyampaikan, titik. Iya. Makanya ibu nanti kalau boleh buka di surat 28 ayat 56, pamannya Nabi Muhammad sendiri nggak ngikutin Nabi Muhammad kok. Betul nggak? Karena tugas kita di surat 50 ayat 45 misalnya, tugas kita cuma cerita. Cuman ngomong, cuman berbicara. Tetapi ngomong, berbicara, dan cerita itu datang setelah perilaku. Iya. Makanya ibu bapak maaf ya, tidak ada orang berubah karena sering dikasih wejangan. Nggak ada Bu. Nggak ada orang berubah gara-gara sering tiap hari dikasih nasihat, nggak ada. Tapi perubahan datang dari apa? Contoh. Gitu. Sip ya Bu. Karena ibu yang datang ke pengajian, berarti ibu yang duluan pengen sadar, berarti ibu yang berubah duluan, maka ikut yang lain ikut dulu. Sip ya? Oke? Oke, terima kasih pertanyaannya keren. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang ini Ustaz, inna mabu istu liutamima makrimal akhlak. Yes. Sekarang anak-anak itu kan emang untuk akhlak itu jauh ya. Ya. Jadi kita pertama kita kata Ustaz tadi kan apakah misal makan Tantar Bu, saya mau nanya dulu, akhlak jauh tuh maksudnya gimana? Kita kan pertama mengajari anak-anak sunnah Nabi, Ya. karena Nabi itu membawa akhlak yang mulia. Iya. Jadi kita pertama dari masuk WC kaki kiri, keluar Ya. WC kaki kanan, itu menjalankan sunnah-sunnah Nabi. Maksudnya tadi dibawa mati apa enggak begitu? Maksudnya? Tadi katanya apakah kita makan tangan kanan dibawa mati? Apakah menjalankan sunnah Nabi dibawa mati? Maksud saya
itu kita menjalankan sunnah Nabi dari yang terkecil. Ya, oke. Gini, Bu, kalau sunnah Nabi masuk kamar mandi kaki kanan dulu, kaki kiri dulu. Kiri. Kaki apa? Kiri. Kalau orang nggak punya kaki kiri gimana? Itu dia. Satu ya. Iya. Makan tangan kanan atau tangan kiri? Kanan. Kalau tangan kanannya putus gimana? Ya. Oke. Sip ya. Sip. Berarti yang tadi Ibu sampaikan itu berbicara dalam wilayah ini nih. Simbolnya. Simbol. Karena kata kuncinya bukan masalah kamar mandi kiri, Iya. kanan. Bukan itu poinnya. Iya, iya. Tetapi tetap sadar dalam setiap apapun kalau mau masuk dalam kesadaran. Makan dalam kesadaran, minum dalam kesadaran, nulis dalam kesadaran. Sip. Kata kuncinya adalah tetap selalu sadar, bukan hanya konteks dalam simbolnya tetapi intinya adalah kesadarannya gitu. Oh, iya. Gitu ya Bu ya? Nah, saya komain. Iya. Kalau ibu tadi bilang bahwa akhlak atau anaknya gimana, itu udah pasti cerminan ibunya, udah gitu aja. Fix. Iya. Maka kita nggak bisa nyalahin yang di bawah, generasi, karena kenapa? Mereka pasti akan mencontohkan contoh terdekat siapa? Pasti ibu Keluarga. bapaknya. Gitu. Maka dalam perbaikan keturunan, yang penting untuk diperbaiki siapa? Orang tuanya. Orang tua. Iya. Oke Bu? Terima kasih. Sip, Assalamualaikum mantap, Ibu. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Lagi? Bapak, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kang Abu, saya mau tanya ini, ketika kita bersaksi, tadi kan asyhadu alla ilaha illallah, tadi kan kita menyaksikan sebetulnya apa yang kita saksikan? Apakah Nur Muhammad dengan Allah atau terus apa yang mereka lakukan terhadap perjanjian itu? Ya. Dan posisi kita itu ada di mana? Apakah kita di luar atau kita bagian dari itu? Terima kasih. Oke, ini pertanyaannya bagus, dalam, dan saya nggak bisa jawab ini dalam 10 menit sih Pak. Tapi kira-kira gitu. Jadi pertanyaannya gini, ketika kita bersaksi, kitanya ada di mana gitulah kira-kira. Apa yang disaksikan gitu kira-kira. Dah, saya kasih contoh Pak. Kang Abu, Ya. Oke. Enggak, itu ada mic-nya, nanti bisa ditukar. Suara saya masih oke kok. Contoh. Saya harus masuk dulu ke structure diri gitu ya. Supaya nanti kita akan mengerti. Saya kasih contoh. Pas saya langsung jauh ke praktikal aja dulu ya. Supaya nanti bisa langsung diaplikasikan gitu. Oke. Ibu dan Bapak, kalau kita mau ngomongin yang namanya bersaksi, kita harus ngomongin dulu tentang dimensi diri. Contoh ya, tubuh kita ini subjek atau objek? Tubuh kita ini fitrah atau non fitrah? Non fitrah, buktinya berubah-berubah, betul nggak? Yes. Berarti kita sebut tubuh adalah objek. Ibu-ibu ngaca 10 tahun yang lalu sama ngaca tadi pagi beda nggak? Udah. Berarti yang benar wajah ibu-ibu yang 10 tahun yang lalu atau yang barusan mana? Nah, tapi sekarang masih banyak yang pakai profil picture 10 tahun lalu. Nah, gitu. Ya, tapi nggak apa-apa juga ya. Maka profil picture bisa menipu. Nah, ini foto saya 20 tahun yang lalu. Oh ya, oke. Jadi tubuh adalah objek. Masuk ke dalam, kita punya yang namanya nafs atau manas. Pikiran, perasaan, emosi. Pikiran objek atau subjek? Pikiran berubah nggak? Ibu bapak tadi pagi mikir A, hilang, tiba-tiba mikir B. Mikir B, hilang, tiba-tiba mikir C. Ketika kita berpikir ada hilang, muncul. Hilang, muncul. Harus ada wadahnya nggak? Berarti pikiran itu objeknya atau subjeknya? Pikiran itu diri kita bukan? Iya. Kan ganti-ganti. Perasaan diri kita bukan? Bukan. Kan ganti-ganti. Emosi diri kita bukan? Bukan. Kan ganti. Berarti
dalam ranah pikiran, perasaan, emosi juga masih objek. Ibu bapak kalau mau berpikir harus ada yang menyaksikan pikiran nggak? Iya dong. Karena pikiran itu alat. Contoh ya. Ibu bapak suka nonton bioskop, suka? Kalau nonton bioskop, ibu bapak ngelihat layar nggak? Ngelihat layar nggak? Kalau layarnya nggak ada, proyeksi film dari proyektor ada wadahnya nggak? Nggak ada. Berarti kalau ibu bapak sadar dari awal nonton film sampai beres nonton film, ibu bapak sebenarnya lagi nonton layar. Paham sampai sini? Paham sampai sini? Tetapi begitu si layar ini terproyeksi film, layarnya jadi ketutup nggak? Fokus kita tidak pada layar tapi pada dramanya, betul nggak? Nah, film-film, drama-drama itulah pikiran, perasaan, dan emosi. Harus ada yang mewadahi nggak? Layarnya. Layar itu namanya adalah sang kesadaran. Itulah yang disebut Nur Muhammad. Itulah percikannya dia. Inilah diri sejati yang selalu menyaksikan objek-objek ini gitu. Contoh syahadat dalam aplikasi keseharian. Contoh. Ibu bapak termasuk orang yang ngomong dulu baru mikir atau mikir dulu baru ngomong? Udah, sip lah. Ya. Berarti kalau ngomong dulu baru mikir, memutuskan dulu tanpa ada pemikiran, gitu nggak? Berarti ibu bapak nggak syahadat tuh. Kalau bersyahadat, ada situasi diam dulu, saksikan. Kalau udah disaksikan, muncul kesadaran, saya harus melakukan apa, saya harus ngomong apa, saya harus bertindak apa. Artinya ucapan, perlakuan dan tindakan datang dari bukan datang dari kebiasaan. Gitu Pak. Yang tiap hari menguasai diri kita kebiasaan atau kesadaran? Ini 98%. Ininya 2%. Nah jadi, contoh, waktu kita ngelihat sesuatu yang kita nggak suka bisa keluar ego nggak? Ngelihat dari jauh, udah salah lihat, nyalahin lagi, oh jelek gitu. Padahal salah lihat, bisa begitu nggak kira-kira? Tapi kalau orang bersaksi, tidak terburu-buru mengambil kesimpulan. Berarti kalau tidak terburu-buru mengambil kesimpulan, tidak terburu-buru melakukan sebuah aksi. Maka dia punya jeda sesaat untuk dia bersaksi dulu sehingga dia memutuskan untuk melakukan atas dasar kesadaran. Gitu Pak. Dapat ya Pak ya? Ya. Kenapa? Itulah yang disebut ikro. Iya. Ngebaca dulu apa yang harus dilakukan. Jadi kita nggak kompulsif gitu. Gitu kira-kira. Mungkin waktunya kurang cukup ya. Ya. Jadi bagian mana yang kira-kira Bapak belum paham? Saya kan berangkat dari logika ketika kita bersaksi, saya seperti Tahan dulu Pak, Bapak ngomongin logika. Siapa yang menyaksikan logika kita? Ada yang berlogika. Iya. Logika itu adalah alat. Oke. Betul nggak Pak? Iya, oke. Berarti ada yang menyaksikan logika itu nggak? Iya. Iya. Nah, kesaksian itu antara siapa? Antara Nur Muhammad antara Nur Muhammad dengan Allah, apa yang mereka saksikan? Iya. Antara keduanya ini. Dan posisi saya ketika melakukan bersahadat tadi, menyaksikan, itu apa sih sebetulnya yang saya saksikan? Apakah keduanya? Iya. Ataukah saya terlibat dalam Oke, saya komain perjanjian Pak. itu misalnya? Kalau orang sudah bisa bersaksi, berarti dia menyaksikan Allah sendiri nggak Pak? Ya dong. Kita tahu bahwa Allah itu adalah sang realitas. Berarti ketika Bapak melihat realitas dan Bapak tidak menolak realitas, disitulah aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan si
keterpujian ini, menjadi utusan untuk apa? Menerima realitas ini gitu. Berarti pada ujungnya ketika apapun yang kita lihat, Al-Baqarah 115 tadi, kemana saja aku menghadap, pasti di situ adalah wajahnya Allah. Maka di situ kita akan lebih waspada, kita akan penuh pertimbangan dengan lebih bijaksana, maka kita tidak dalam tanda petik diperbudak oleh ilah-ilah atau kebiasaan kita kira-kira. Sip ya. Nah, saya ngerti Bapak masih memisahkan antara Allah sama Nur Muhammad dua dimensi yang berbeda. 4 pertemuan lagi kita bahas itu Pak, tenang. Siap. Ya. Tapi dapat ya sedikit ya. Sip. Mangga Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Mohon maaf Kang Abu. Kang Guru boleh saya panggil Kang Guru? Oh, jangan. Nggak mau dipanggil saya bukan Ustadz. dari Australia Pak. Ya. Saya mohon maaf banget karena saya mau komentar 2 poin Silakan. sama Kang Abu. 1 poin pertama adalah ya kalau saya pribadi sebaik-baik bertanya, saya bertanya kepada Al-Quran. Tidak ada lagi tempat bertanya yang lebih baik. Mengenai ini adalah komentar aja nih. Ini boleh beda, boleh, tapi saya agak terusik sehingga memaksa saya untuk berkomentar. Ketika memisahkan Ahmad dan Muhammad, ya, saya nggak sepaham, ya, karena Ahmad dan Muhammad itu adalah satu identitas sehingga tidak bisa dipisahkan menjadi simbol dan fungsi. Dia menyatu seperti satu mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Dua-duanya menjadi satu. Hanya karena di dalam semesta ini pasti ada pengecualian. Salah satu pasti ada pengecualian dan bagi saya pengecualian itu ada di diri Muhammad. Muhammad itu sebagai simbol dan fungsi sekaligus, tidak bisa dipisahkan. Tapi kalau yang lain saya terima kasih karena telah dibuka tirai-tirai ya kekufuran saya pada dari Kang Abu nih udah bertambah sedikit ilmu saya, sebagai mudah-mudahan ini bisa memperkaya juga komentar saya, bisa memperkaya kita semua, bukan berarti menafikan atau membatalkan yang tadi. Kemudian yang kedua kalau kita masuk ke dalam kesadaran, sementara ini saya kok jadi takut masuk surga, karena kalau semua berkesadaran itu kayaknya surga, ya, semua mengerti kemanapun kamu menghadap di situ wajah Allah, ya. Sementara kita satu faham bahwa kita ada di bumi ini punya peran dan fungsi, ya, sehingga ketika kita melihat orang jelek, ketika melihat orang marah, ketika kita tidak bereaksi, artinya kita sudah satu, kita mampu menahan diri, kita punya nilai. Tapi mungkin kita tidak menjalankan fungsi kita, peran kita yang seharusnya kita kan di dunia ini panggung sandiwara. Nah, posisi itu bagaimana sehingga supaya tidak menjadi terjerembab gitu ya, seolah-olah kita masuk ke kesadaran semua, kita bersadar semua, mengerti semua, paling tidak dalam satu ruangan ini nanti keluarnya surga semua nih. Karena tidak ada lagi yang jelek, tidak ada lagi yang bagus, sama semua, membosankan. Itu aja komentar saya Kang Abu, terima kasih. Oke, makasih. Yang pertama Pak, surga itu tidak berbicara tentang tempat sih, kan kita udah bahas itu ya. Gitu. Jadi kalau kita bicara tentang surga, kaitan surga itu sebetulnya tingkat level kesadarannya aja sih. Nah. Oke, makasih Pak. Saya mau ngomong yang pertama dulu. That's okay ketika perspektif tentang simbol dan fungsi ini kan luas banget gitu ya, karena ini kan open to discuss aja sih. Cuman dalam sudut pandang yang barusan saya cerita bahwa Muhammad ini bukan berbentuk simbolnya, tetapi Muhammad ini adalah sifat keterpujian gitu, sifatnya gitu. Maka anak kecil yang belum paham tentang banyak pengetahuan atau belum paham tentang banyak apapun konteks kehidupan, mungkin sifatnya egois misalnya Pak. Tetapi semakin dewasa dia semakin pengertian. Nah, semakin pengertian itu berbicara dalam konteks yang namanya fungsi tadi gitu kira-kira. Nah, jadi kalau mungkin Bapak masih melihat Muhammad ini bentuknya orang, that's fine. Tapi perspektif saya tadi, Muhammad itu bukan orangnya, tetapi sifat terpuji pada seseorang gitu kira-kira. Maka kata kuncinya, siapapun orangnya bisa mencapai atau menggapai dan meraih, berusaha untuk melakukan dan memiliki sifat-sifat terpuji itu gitu kira-kira. Itu yang pertama Pak.
Jadi sudut pandangnya aja mungkin kita penting untuk dalemin. Yang kedua, sadar itu bukan berarti nggak peduli, Pak. Sadar itu bukan berarti nggak marah. Sadar itu bukan berarti tidak melakukan hal-hal yang dalam tanda petik misalkan protes gitu, bukan. Tetapi menjadi sadar adalah menjadi soleh namanya. Soleh itu artinya appropriate, tepat guna. Contoh, ibu bapak pernah dengar kata amal soleh nggak? Ya, beramal soleh adalah melakukan perbuatan yang soleh. Soleh itu artinya tepat guna. Contoh, kita tahu sedekah bagus nggak Bu Pak? Bagus. Tapi kalau ibu bapak sedekah sama orang yang lagi terperosok sumur, itu nggak soleh namanya. Kenapa? Yang lagi terperosok sumur nggak perlu uang, perlunya tali gitu loh Bu Pak. Oke? Sip ya? Berarti ada appropriate things atau ada sesuatu yang tepat guna ketika kesadaran itu datang. Kalau saya ngelihat ada orang yang lagi disakiti, dipukulin, bukan berarti ini adalah non dualitas. Enggak, saya datangin, saya bela gitu Pak kira-kira. Tetapi melakukannya bukan karena ego. Tapi karena kesadaran di sini. Bukan karena benci, bukan melampiaskan emosi, tapi aku benar-benar melakukan dalam konteks yang namanya kesadaran. Gitu Pak kira-kira. Nah jadi orang yang ibu bapak maaf ya, yang sadar sekarang punya kesadaran berspiritual, bukan berarti ada gimana cuek nggak peduli, ini gimana nggak ngapa-ngapa, bukan. Justru semakin ada kesadaran dia akan semakin tegas gitu. Dan ketika ketegasan itu hadir, datangnya bukan dari ego tapi dari kesadaran. Gitu Pak kira-kira. Sip ya. Nah jadi kalau udah tegas di sini Pak, tenang aja, surga dan neraka tetap akan ngebuat sandiwara ini rame Pak, gitu kira-kira.